Oke, sekarang kita mau sama-sama siapin hati dulu. Kita mau berdoa mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, siapin hatinya ya. Tutup matanya, sikap yang baik. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah Tuhan waktu ini supaya firman Tuhan itu bisa dimengerti oleh anak-anak dan boleh sungguh-sungguh menolong anak-anak semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, tunggu ya. Ini Lause mau share PowerPoint dulu ya. Oke, semuanya udah kelihatan ya. Nah, adik-adik semua, sekarang sebelumnya Lause mau ajak kita main tebak-tebakan. Nah, mungkin ada yang mau tebaknya di rumah juga nggak apa-apa ya. Suaranya di mute juga nggak apa-apa. Siapa tahu kamu bisa tebak dengan benar. Kita mau tebak-tebakan tentang cara mengasihi seseorang. Biasanya kan banyak ya caranya ya. Nah, sekarang kita mau lihat apakah kamu pinter nggak bisa menebaknya dengan bagus. Kita coba ya. Belum keluar suara, Lause. Oh ya, sorry. Oke, ulang ya. Sorry. Aku nggak kedengeran tahu suaranya. Iya, sorry ya. Lause salah share nih. Harusnya share sound. Dimaafkan ya hari Paskah, Calvert. Iya, nah. Ada suara. Kedengeran. Udah kedengeran belum? Kamu lagi ngapain, Dok? Dodo lagi sibuk bikin tugas penting. Sibuk apa? Ya ampun. Iya, Dodo lagi mau bikin hati yang besar buat kasih papa sama mama. Ngapain? Ini tandanya Dodo sayang sama papa mama. Oh, ya. Kalau kita sayang sama orang, mengasihi seseorang, pasti kita ingin buat sesuatu ya. Iya. Tapi Dok, banyak cara loh kita mengasihi seseorang. Gak hanya lewat bikin-bikin hati yang besar kayak gini. Oh ya? Iya. Emang ada apa lagi? Nah, mau tahu kan? Ya. Sekarang kita main tebak-tebakan ya. Hah? Kita mau main tebak-tebakan cara mengasihi seseorang. Oke. Ayo. Oke, kita mulai ya. Yuk. Nah, ini ada gambar yang udah ditutupin ya. Nanti ditebak ya. Oke. Oke, kita lihat gambar pertama. Kira-kira ini gambar apa ya? Cara kita mengasihi seseorang? Susah yang ini. Dodo nggak tahu nih. Ya, ini adalah gambar memberi hadiah. Oh, memberi hadiah. Iya, kita bisa Oke. mengasihi seseorang dengan memberi hadiah juga. Ada lagi nggak, Kak? Oke, sekarang yang berikutnya ya. Kita coba lihat. Ini gambar apa ya, Dok? Nggak tahu ya. Iya. Kita buka ya. Ini adalah gambar memberi pelukan. Ya ampun. Iya, kita bisa mengasihi seseorang dengan memberi pelukan juga ya. Oke. Dodo nanti bisa sayang mama dengan peluk mama. Ada lagi nggak? Oke, kita ke gambar berikutnya. Ini gambar apa? Harusnya Dodo bisa tebak dong. Ini berbagi bukan? Wah, betul. Ini adalah gambar berbagi. Yes. Kalau kita mengasihi seseorang, kita harus berbagi ya dong. Nggak Iya boleh dong. pelit ya. Iya. Ya, oke, berikutnya. Kita lihat ini gambar apa. Baca Ayo. buku. Bukan Dodo, kan cara salah ya. mengasihi. Aduh, iya Dodo lupa. Ya, ini Apa sih? adalah gambar ngajarin PR atau tugas sekolah buat temen atau mungkin adiknya. Oh gitu. Iya, kalau adiknya nggak bisa diajarin, itu tanda kalau kamu sayang. Iya, kayak kakak Nia suka ajarin Dodo. Iya dong. Oke, berikutnya ya dok. Mau lihat ini gambar apa ya? Apa ya? Ayo coba bisa tebak gak? Main bareng. Dodo hebat, betul sekali. Oh, ini mah. Ini adalah gambar lagi main bareng.
Kalau kamu sayang orang lain, harus main bareng, nggak boleh rebut-rebutan ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat, ini gambar apa ya? Ayo. Bantu. Ya, kok kamu bisa sih tebak lagi? Iya, itu Dodo kelihatan dikit gambarnya. Bagus. Kita bisa bantu papa mama atau siapapun sebagai tanda kita mengasihi orang lain. Oke, berikutnya. Ayo, ini susah loh. Ini gambar apa ya? Cara kita mengasihi orang lain juga. Ayo, bisa nggak? Teman-teman tahu nggak? Wah, kayaknya nggak bisa. Dodo nggak tahu, ini susah. Ayo, ini adalah gambar memberi pujian atau semangat. Aduh, susah banget. Iya, kalau temennya lagi susah atau sedih dikasih pujian atau semangat ya, Dok. Iya juga Supaya sih. dia merasa dikasihi. Iya. Oke, berikutnya kita akan tebak lagi. Ini gambar apa ya? Berdoa. Iya, kita bisa mengasihi orang dengan berdoa juga buat mereka. Dodo, wah, ini banyak sekali kan cara-cara kita mengasihi orang. Betul. Masih banyak loh cara yang lain. Waduh. Cuman ini ada beberapa tebak-tebakan saja. Oke. Wah, adik-adik semuanya udah pinter ya. Tadi Lausu sempat lihat ada yang coba-coba tebak juga walaupun suaranya nggak kedengeran tapi mukanya kelihatan. Adik-adik pasti ada juga yang tebaknya dalam hati ya, nggak keluar suara ya. Pinter-pinter ya semuanya ya, bisa tebak ya. Nah adik-adik itulah banyak cara kita mengasihi seseorang. Kamu tahu kalau Tuhan Yesus juga mengasihi kita loh. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan banyak cara. Caranya ada apa aja sih? Ada sudah memberi kita papa mama, memberi teman, terus memberi kecukupan hidup, memelihara kita, udah kasih makanan, minuman, itu bukti kasih Tuhan. Terus Tuhan juga mengasihi kita dengan beri apa? Kepinteran. Makanya kamu bisa sekolah dapat nilai bagus. Tuhan juga mengasihi kita dengan memberikan kesehatan. Walaupun mungkin kita pernah sakit atau anggota keluarga pernah kena virus corona, tapi Tuhan sembuhkan juga ya. Itu adalah kasih Tuhan juga. Kemudian Tuhan juga menyatakan kasih-Nya menolong kita lagi susah dan memberkati hidup kita. Adik-adik, tapi ada satu cara Tuhan mengasihi kita yang lebih besar. Ada kasih Tuhan yang lebih besar dari sekedar kasih kita makanan atau kepintaran. Ada yang lebih besar dari itu. Wah, apa ya? Nah, kamu tahu kasih Tuhan yang besar ini, cara Tuhan yang hebat ini, yang sangat besar menakjubkan, itu tidak pernah dilakukan oleh siapapun yang ada di dunia ini. Hanya pernah dilakukan oleh Kristus, Tuhan Yesus. Makanya di hari Paskah ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita mau belajar tentang kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Bukan hanya makanan, kepintaran, dan lain sebagainya. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Nah, sebelumnya langsung mau ajak kamu untuk baca. Kamu baca di rumah aja ya, di mute juga nggak apa-apa. Tapi baca di rumah ya. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, ini adalah ayat yang sangat bagus, yang menyatakan kasih Allah yang sangat besar. Kamu tahu kasih Allah dimulai dari bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Dalam kitab Kejadian diceritakan pada mulanya Allah menciptakan dunia dan segala isinya dengan sempurna, dengan sangat baik. Apa saja ya yang Tuhan ciptakan? Air, Menciptakan ikan, bulan, air. bintang, daratan, air, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua dengan sangat baik. Dan Tuhan juga menciptakan manusia dengan sangat baik.
Tuhan menciptakan manusia pertama. Namanya adalah Adam dan Hawa. Pada waktu itu, Adam dan Hawa hidup bahagia dan Tuhan mengasihi mereka. Adik-adik, bukan hanya Tuhan yang mengasihi Adam dan Hawa, tapi saat itu manusia pun, yaitu Adam dan Hawa, pada awal-awalnya mereka juga hidup mengasihi Tuhan. Mereka sayang kepada Tuhan. Dan kamu tahu, ketika kita berkata mengasihi Tuhan, itu artinya taat kepada Tuhan. Adik-adik semua, makanya Tuhan pada saat itu ingin Adam dan Hawa taat kepada Tuhan sebagai bukti kalau mengasihi Tuhan. Wah, saat itu Tuhan bilang tidak boleh makan buah yang dilarang sama Tuhan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan juga yang jahat. Tapi apakah Adam dan Hawa benar-benar taat ya? Pada saat itu Hawa digoda iblis untuk tidak taat dan tidak lagi mengasihi Tuhan. Wah, benar saja. Hawa terpengaruh oleh si iblis sehingga dia ambil buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Dia malah makan buah itu dan dia juga kasih kepada Adam. Adik-adik, ketika makan buah itu, mereka jadi berdosa. Tadinya mereka hidup taat. Tadinya mereka mengasihi Tuhan. Tetapi sekarang enggak lagi. Mereka tidak lagi bisa mengasihi Tuhan dan mereka jadinya berdosa. Nah, makanya sejak kecil kita itu sudah berdosa. Sejak kita lahir semuanya berdosa. Adik-adik semua dan juga Lause. Kita sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita sering melakukan hal-hal yang tidak mengasihi Tuhan. Seperti berbohong, marah-marah, kalau ada yang tidak disuka langsung tendang-tendang, teriak-teriak, terus iri hati, tidak seneng itu sama kakaknya atau temennya atau adiknya. Terus juga males, juga pernah mencuri, kemudian juga menyontek, kemudian berkelahi, melawan orang tua juga itu adalah perbuatan dosa yang tidak mengasihi Tuhan. Dan juga males kalau disuruh belajar, apalagi belajar online. Kesel sekali. Atau juga disuruh ibadah. Males. Nah, itu adalah semua hal yang membuat kita sebenarnya itu adalah akibat dari dosa. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak mengasihi Tuhan. Nah, kamu tahu kalau kita berdosa, kalau kita bersalah, itu harusnya dihukum. Hukumannya adalah neraka. Memang sangat mengerikan ya. Kematian kekal. Adik-adik, tentu kita nggak mau yang masuk neraka. Kita nggak mau masuk ke situ. Kita takut dihukum. Nah, bukan hanya kalian saja yang nggak mau masuk neraka. Tuhan Yesus juga nggak mau kalian masuk neraka. Tuhan Yesus juga nggak mau kamu dihukum. Karena Tuhan Yesus mengasihi kamu semua. Tapi orang berdosa sama bersalah kan harus dihukum. Terus jadinya gimana dong? Apa yang Tuhan Yesus lakukan ya? Adik-adik semua, Tuhan Yesus mau lahir ke dunia, jadi manusia, dan dia juga mau menggantikan hukuman dosa kamu. Hukuman yang seharusnya kamu tanggung. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menanggungnya. Makanya Tuhan Yesus disalib. Dia disiksa, harusnya kamu yang dihukum di situ. Tapi Tuhan Yesus sayang kepada kamu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Tuhan Yesus menggantikan hukuman dosa kamu. Tuhan Yesus menjadi juru selamat kamu. Adik-adik, inilah kasih Tuhan Yesus yang paling besar, yang sangat besar. Adik-adik, makanya firman Tuhan berkata di dalam Yohanes yang tadi kita sudah bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal itu artinya satu-satunya. Supaya setiap kita itu adalah orang berdosa, yaitu tidak binasa, yaitu tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah masuk surga bersama dengan Tuhan. Adik-adik, walaupun kamu merasa kamu sangat nakal, kamu mungkin tidak disukai banyak orang, kamu mungkin sering dihukum sama papa mama, atau kamu sering dihukum sama guru, Tuhan Yesus tetap mau menerima kamu. Tuhan Yesus tetap mau sayang sama kamu. Tuhan Yesus tetap mau menjadi juru selamat kamu. Dan kamu tidak lagi dihukum. Kamu bisa dapat hidup yang kekal. Inilah kasih Tuhan yang sangat besar untuk kamu. Kasih Tuhan yang paling besar. Tuhan mau menerima kamu. Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kamu. Adik-adik, Tuhan sudah mati mengampuni dosa kamu. Tetapi, adik-adik, kamu juga perlu tahu kalau Tuhan Yesus tidak hanya mati, tapi dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit. Makanya sekarang hari ini kita merayakan Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita merayakan Yesus yang sudah mati tetapi hidup lagi. Adik-adik, makanya adik-adik, setiap kita yang percaya Yesus mati dan bangkit untuk mengasihi kita, kita akan diselamatkan. Dan kita bisa hidup untuk mengasihi Tuhan lagi. Sebelumnya yang suka melakukan dosa, hidup tidak mengasihi Tuhan, karena kita udah percaya sama Tuhan, kita bisa diselamatkan dan kita bisa lagi mengasihi Tuhan. Adik-adik, kita yang sudah terima kasih Tuhan yang besar, tentunya kita ingin membalas ya cinta kasih Tuhan. Kita juga ingin mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana ya cara kita mengasihi Tuhan? Kira-kira gimana caranya ya kita mengasihi Tuhan? Tadi Dodo habis dengar cerita firman Tuhan. Dodo jadi pengen banget mengasihi Tuhan Yesus. Tapi gimana caranya ya? Mana ya? Do, Ya, Ma. kamu lagi ngapain? Iya, ini Dodo lagi bingung. Gimana ya mengasihi Tuhan? Soalnya tadi sama kakak Nia bilang kalau mengasihi itu kita diajak main, jalan-jalan. Nah, Dodo gimana caranya bisa main sama Tuhan Yesus? Oh, gitu. Iya. Ya, Dodo, kalau Dodo mau mengasihi Tuhan, kamu bisa melakukan segala sesuatu untuk orang lain. Oh ya? Iya, misalnya kamu kalau mengasihi Boni, mengasihi kakaknya, Iya. diajak main, Oh gitu. disayang, itu artinya kamu juga sayang kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau Dodo mengasihi orang lain, Dodo artinya sayang sama Tuhan Yesus. Ya, Dodo. Ya. Selain itu, kita juga bisa mengasihi Tuhan dengan cara setia beribadah. Oh iya. Sekolah minggu yang bagus, Dodo rajin kok. yang rajin. Nah, anak-anak di rumah juga harus rajin. Iya tuh. Ya, terus kalau Dodo taat sama papa mama, itu artinya kamu juga sayang dengan Tuhan Yesus. Oh gitu ya. Jangan suka lawan mama. Iya, Ma. Sama papa juga ya, Iya, yang iya. taat. Terus hidup jujur, Mhm. suka memberi, Iya. bersyukur. Banyak Semuanya ya, Ma. deh. Banyak sekali cara kita untuk mengungkapkan cinta kita sama Tuhan, Iya, banyak. kasih kita sama Tuhan. Jadi nggak usah bingung, ternyata banyak. Betul. Jadi harus ada perubahan hidup yang lebih baik ya. Iya dong. Itu artinya kamu sayang kepada Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, adik-adik,
Paskah itu berbicara tentang Allah yang hebat, Allah yang baik dalam hidup kita. Itu bicara tentang kasih Allah yang menakjubkan, kasih Allah yang besar, kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kalau kamu benar-benar sudah terima kasih Tuhan yang besar itu, buktinya apa? Buktinya adalah kamu ingin mengasihi Tuhan. Buktinya adalah kamu ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah bukti kamu sudah menerima kasih Tuhan dalam hati kamu. Adik-adik, banyak cara kita mengasihi Tuhan. Tadi udah disebutkan kan? Nah, lakukanlah segala sesuatu yang baik kepada orang lain, kasihi orang lain, dan juga taat sama papa mama. Itu adalah bentuk atau cara kita mengasihi Tuhan yang baik dalam hidup kita. Nah, adik-adik, sekali lagi terakhir, kakak mau ajak kamu membacakan ayat ini sekali lagi. Biar ini jadi ayat hafalan juga ya buat kita. Kalian bisa baca masing-masing di rumah ya. Kalau bisa jangan baca dalam hati aja, tapi keluarin suaranya ya. Oke, kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, kita bersyukur punya Allah yang sangat baik, yang sangat mengasihi kita, menerima kita, mengasihi kita, mengampuni dosa kita. Adik-adik, mari di hari Paskah ini kita mengingat Yesus yang sudah mati untuk mengampuni dosa kita, menggantikan hukuman dosa kita. Dia juga bangkit. Dia bangkit dan dia hidup bersama dengan kita. Mari adik-adik semua, kita mau sama-sama berdoa, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, dan ingat, kalau kamu sudah menerima kasih Tuhan, lakukanlah juga hal-hal yang menyenangkan dan yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa, kita sikap yang baik, sikap yang bagus ketika kita berdoa sama Tuhan. Tutup matanya, tidak main-main lagi ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena ketika kami merayakan Paskah ini, kami mengingat Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menghapus dosa kami, untuk mengampuni dosa kami, untuk menggantikan hukuman dosa kami. Harusnya kamilah yang dihukum Tuhan karena kami bersalah, karena kami berdosa. Tapi Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Yesus begitu sayang dan mengasihi kami, sehingga Engkau mau mati di salib untuk menggantikan hukuman kami. Sehingga kami yang bersalah ini, kami bisa ditolong Tuhan, tidak menerima hukuman kekal, tetapi kami bisa mendapat hukuman kekal, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau Engkau bukan hanya Allah yang mati, tetapi Engkau juga Allah yang hidup, Allah yang terus bersama dengan kami, Allah yang melihat setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan? Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan, sekolah minggu GKY Karawaci, Tuhan tolong hidup mereka supaya bisa benar-benar menerima kasih Tuhan, ada kasih Tuhan di dalam hati mereka, sehingga kasih itu boleh dapat dilakukan juga, boleh dapat disampaikan juga kepada orang-orang di sekitar, kepada papa, mama, adik, kakak, teman-teman, lause, dan semua orang-orang yang ditemui. Biar Engkau tolong anak-anak-Mu bisa hidup mengasihi Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang sebelum kita tutup ya, Lause kasih ke Lause yang lain, kita sama-sama sekali lagi ya, Lause nanti bilang, Selamat Paskah, terus nanti kalian bilang, Yesus mati
Yesus bangkit, kasih Tuhan besar. Oke, sama-sama ya. Buka mic-nya nggak apa-apa ya. Siap. Oke, siap-siap ya. Yang bagus ya. Kalau yang nggak buka nggak apa-apa juga, tapi ikutin gerakannya ya. Siap-siap ya. Selamat Paskah. Yesus mati. Kasih Tuhan besar. Pintar semuanya. Selamat Paskah untuk adik-adik semua. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Hidup mengasihi Tuhan juga ya. Amin. Thank you, Kak Elena.